Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Fakira Azra dari kelas 11 MIPA 4. Sebelumnya berikut biodata penulis atau saya sendiri. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Efektivitas Pemberian Salep Ekstrak Daun Binahong terhadap penyembuhan luka bakar pada punggung mencit jantan yang dibimbing oleh Ibu Yanuarita Woro dan dimentori oleh Ibu Aulia Rahmawati. Langsung masuk pada bagian yang pertama, yaitu latar belakang masalah. Yang pertama, luka bakar. Luka bakar sendiri dapat terjadi jika permukaan tubuh kita tersentuh oleh benda-benda yang menghasilkan panas, seperti contohnya ketika sedang memasak, menyetrika pakaian, dan sebagainya. Kemudian, pada saat ini, sebagian masyarakat Indonesia masih menyukai untuk menggunakan pengobatan tradisional dalam menyembuhkan luka bakar. Kemudian, daun pinahong yang diduga menjadi salah satu obat alternatif dalam menyembuhkan luka bakar dikarenakan daun binahong sendiri memiliki beberapa kandungan, salah satunya flavonoid. Kemudian fokus dari penelitian ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, pembuatan dari salep daun binahong, dan yang kedua, efektivitas dari salep daun binahong terhadap penyembuhan luka bakar pada mencit jantan. Setelah itu, rumusan masalah dalam penelitian ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, bagaimana sih cara membuat salep dari ekstrak daun binahong? Dan yang kedua, bagaimana efektivitas dari salep daun binahong terhadap penyembuhan luka bakar pada punggung mencit jantan? Setelah itu, tujuan dari penelitian ini, yang pertama untuk mengetahui tahap-tahap atau pembuatan dari salep dari ekstrak daun binahong, dan yang kedua, untuk mengetahui efektivitas dari salep daun binahong. Setelah itu ada manfaat dari penelitian ini, yaitu daun binahong yang akan diekstrak kemudian diolah menjadi salep dan nantinya akan digunakan sebagai obat luka bakar. Lanjut pada bagian yang kedua, yaitu kajian teori. Yang pertama, daun binahong. Menurut Mus, daun binahong ini ialah tanaman menjalar dari famili Bassalaceae yang berasal dari Cina. Daun binahong ini memiliki beberapa kandungan, salah satunya flavonoid, alkaloid, dan lainnya. Adapun maksud dari daun binahong dalam penelitian ini, yaitu daun binahong yang akan diekstrak dan diolah menjadi salep dan nantinya akan digunakan kepada salah satu mencit jantan. Setelah itu mencit. Menurut Francius, mencit merupakan anggota kelompok kerajaan hewan animalia. Adapun ciri-ciri dari mencit, salah satunya jinak, takut cahaya, dan aktif pada malam hari, di mana dalam penelitian ini saya menggunakan 3 ekor mencit jantan. Masuk pada bagian struktur kulit. Yang pertama, lapisan epidermis. Epidermis ini ialah lapisan yang masih dapat kita lihat dan kita sentuh. Kemudian, lapisan setelah epidermis, yaitu lapisan dermis, yang lapisan di bawah epidermis dengan struktur lapisan kulit lebih tebal. Kemudian, lapisan hipodermis, yang sering disebut lapisan subkutan atau subkutis. Masuk pada bagian luka bakar, di mana luka bakar ini terbagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, luka bakar tingkat 1, yang mempengaruhi epidermis, yang sudah kita bahas pada bagian sebelumnya. Ciri-ciri dari luka bakar tingkat 1 ini, yaitu kulit merah, kering, dan terasa sakit. Kemudian, luka bakar tingkat 2 yang mempengaruhi epidermis dan sebagian dermis. Ciri-ciri dari luka bakar tingkat 2 ini, yaitu kulit lecet, melepuh, dan bengkak. Kemudian, luka bakar tingkat 3 yang mempengaruhi epidermis dan dermis. Ciri-ciri dari luka bakar tingkat 3 ini yaitu kulit tampak putih, kasar, dan mati rasa. Adapun luka bakar pada tingkat 3 ini, untuk penyembuhannya dibutuhkan operasi atau bedah. Luka bakar yang akan saya buat pada ketiga ekor mencit, yaitu luka bakar tingkat 2, dikarenakan memiliki kelebaran lebih dari 7,5 cm. Masuk pada bagian yang ketiga, yaitu metodologi, di mana tempat penelitian sendiri bertempat di Permata Arkadia, Cimanggis, Depok, dan untuk waktu penelitian terhitung mulai tanggal 5 Desember 2021 sampai dengan 21 Desember 2021. Setelah itu, instrumen penelitian, di mana saya menggunakan lembar kerja praktikum dan peneliti sendiri. Setelah itu, objek penelitian, yaitu mencit jantan, dan untuk fokus penelitian, yaitu proses penyembuhan luka bakar pada punggung mencit jantan.
Kemudian untuk teknik pengumpulan data, di mana saya menggunakan 3 teknik, yaitu observasi, dokumentasi, dan eksperimen, di mana saya melakukan pengamatan terhadap proses penyembuhan luka bakar pada mencit dan mendokumentasikannya. Kemudian untuk teknik analisis data, saya menggunakan metode kualitatif, di mana metode ini metode yang terfokus pada pengamatan. Masuk pada bagian yang keempat, dimulai dari pembuatan salep daun binahong yang menggunakan beberapa alat, salah satunya timbangan, penjepit kayu, pipet tetes, lampu spiritus, solder listrik, dan alat pencukur bulu, dan lainnya. Kemudian saya menggunakan 3 bahan, yaitu daun binahong, etanol, dan vaselin. Masuk pada tahap pembuatan salep daun binahong, di mana langkah pertama daun binahong dikumpulkan sebanyak 100 gram, kemudian dihaluskan dengan cara di blender. Setelah dihaluskan, dicampurkan dengan etanol, kemudian direndam selama 1 hari. Setelah direndam, didapatkan ekstrak kental dengan cara disaring menggunakan kertas saring. Setelah itu, dapat dipanaskan menggunakan spiritus agar dihasilkan bentuk seperti serbuk atau bubuk. Kemudian, serbuk yang telah dihasilkan dan vaselin yang telah disiapkan ditimbang masing-masing sebanyak 12 gram dan 18 gram. Vaselin yang telah ditimbang kemudian dicairkan menggunakan spiritus, kemudian dicampurkan dengan serbuk, setelah itu diaduk, setelah keduanya homogen, dapat dihasilkan salep daun binahong yang nantinya akan diujikan pada salah satu mencit jantan. Uji salep binahong pada mencit jantan. Langkah pertama, di mana saya menggunakan 3 ekor mencit jantan, kemudian bulu mencit dicukur di bagian punggungnya, kemudian dibuat luka bakar tingkat 2 menggunakan solder listrik. Setelah itu, pengujian salep pada mencit, di mana mencit yang pertama ini tidak mendapat perlakuan khusus, mencit yang kedua saya gunakan salep ekstrak daun binahong, dan mencit yang ketiga saya gunakan salep X. Kemudian pengamatan luka bakar pada punggung mencit, di mana mencit ini dikontrol sehari 1 kali bersamaan dengan dokumentasi yang nantinya akan digunakan sebagai perbandingan. Dapat dilihat pada tabel berikut bahwa mencit yang pertama, ini mencit yang tidak mendapatkan perlakuan khusus, mencit yang kedua menggunakan salep dari daun binahong, dan mencit yang ketiga menggunakan salep X. Pada hari ke-7 dapat kita lihat bahwa mencit yang pertama ini masih menunjukkan area luka bakar yang hampir sama dengan hari pertama. Kemudian, mencit yang kedua, area luka bakarnya sudah mulai mengecil, sedangkan mencit yang ketiga masih menunjukkan area luka bakar yang hampir sama dengan hari pertama dilakukannya pengamatan. Kemudian dapat kita lihat pada hari ke-13, di mana mencit yang pertama ini masih menunjukkan area luka bakar yang masih sama dengan hari-hari sebelumnya. Kemudian mencit yang kedua yang menggunakan salep daun binahong, area luka bakar sudah mulai mengecil, dan mencit yang ketiga masih terlihat sama dengan hari-hari sebelumnya. Kemudian pada hari ke-16, di mana hari terakhir dilakukannya pengamatan, pada mencit yang pertama ini masih menunjukkan area luka bakar yang sama dengan hari-hari sebelumnya. Kemudian mencit yang kedua ini sudah menunjukkan area luka bakar yang mengecil dan hampir tertutup dengan sempurna. Sedangkan pada mencit yang ketiga ini, area luka bakar sudah mulai mengecil tetapi belum mengering. Untuk pembahasan, dari salep daun binahong ini menunjukkan proses penyembuhan pada luka bakar mencit lebih cepat jika dibandingkan dengan salep bermerek. Dikarenakan daun binahong ini memiliki beberapa kandungan, salah satunya flavonoid, alkaloid, triterpenoid, dan saponin, yang manfaatnya salah satunya ini sebagai antioksidan dalam menyembuhkan luka bakar. Sampailah pada bagian yang terakhir, yaitu simpulan dan saran, di mana dari pembuatan salep daun binahong sendiri terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama, persiapan alat dan bahan, yang kedua, eksekusi, dan yang ketiga, pengujian pada mencit. Kemudian, efektivitas dari salep daun binahong ini menunjukkan proses penyembuhan yang lebih cepat jika dibandingkan dengan salep bermerek. Kemudian, penggunaan dari salep daun binahong ini menunjukkan tanpa adanya efek samping sedikit pun dalam penggunaannya. Untuk saran, daun binahong sebagai obat alternatif. Kemudian untuk peneliti selanjutnya agar melakukan uji lanjutan di laboratorium agar dihasilkan penelitian yang lebih sempurna. Berikut sumber referensi yang saya gunakan dalam pembuatan PowerPoint ini.
Terima kasih, cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.